Keranda yang selalu kembali. Desa Tegal Jati adalah desa tua di lereng perbukitan. Rumah-rumah di sana masih terbuat dari papan kayu. Atapnya genteng tua berlumut, dan jalan setapaknya hanya berupa tanah keras yang becek kalau hujan. Malam itu, suasana desa muram. Hujan gerimis turun sejak sore. Langit kelabu, dan warga baru saja selesai mengantarkan jenazah seorang tetua desa yang meninggal mendadak. Seperti biasa, keranda bambu milik Langgar desa dipakai untuk mengusung jenazah ke pemakaman di pinggir hutan. Setelah selesai, tugas untuk mengembalikan keranda diberikan kepada Arman, seorang pemuda yang baru beberapa bulan kembali ke desa. Setelah lama merantau, Arman berjalan sendirian, memanggul keranda kosong di pundaknya. Hujan makin deras. Suara kodok bersahutan di pematang sawah. Jalan ke arah Langgar sepi. Hanya ada derit bambu keranda yang basah kuyup. Sampai di langgar kecil yang gelap, Arman meletakkan keranda itu di pojok ruangan. Ia memastikan pintu terkunci rapat, lalu buru-buru pulang. Saat ia tiba di depan rumah, tubuhnya langsung lemas. Di teras rumahnya, keranda itu sudah berdiri tegak, meneteskan air hujan, seperti baru saja diletakkan seseorang. Arman tertegun. Apa aku salah lihat? Tadi aku jelas mengunci pintu langgar. Bagaimana bisa keranda ini ada di sini? Keesokan harinya, Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya salah ingat. Ia pun mengangkat keranda itu, mengembalikannya ke langgar bersama dua orang temannya. Namun malamnya, kejadian itu terulang. Sekitar pukul 2 dini hari, Arman terbangun oleh suara gesekan bambu di tanah. Suara itu makin lama makin dekat. Ia memberanikan diri membuka jendela, dan darahnya serasa berhenti mengalir. Keranda itu sedang berjalan sendiri di halaman rumahnya, bergeser pelan seperti diusung orang-orang yang tak kasat mata. Sesaat kemudian, keranda itu berhenti tepat di depan pintu. Arman menutup jendela rapat-rapat, menahan napas sampai pagi. Malam ketiga, teror semakin menjadi. Arman mendengar ketukan pelan di pintu depan. Ia tidak berani menjawab, namun dari balik pintu terdengar suara lirih. "Baringkan aku sekali lagi." Arman mundur, tubuhnya gemetar. Ia menempelkan telinganya ke dinding, mencoba memastikan. Tapi yang ia dengar malah lebih menyeramkan. Dari arah keranda yang diletakkan di halaman, ada suara-suara seperti orang berbisik. Bisikan itu terdengar berlapis. Tidak hanya satu suara, melainkan banyak, bersahut-sahutan, memanggil namanya. Arman, Arman, Arman. Pagi harinya, Arman menceritakan semua kejadian pada beberapa tetua desa. Warga awalnya mengira ia hanya berhalusinasi. Tapi ketika mereka ikut mengantar keranda itu ke langgar lagi, sesuatu terjadi. Sesampainya di langgar, pintu sudah terbuka sendiri. Di dalamnya, keranda itu sudah ada. Padahal mereka membawa keranda yang sama. Sekarang, ada dua keranda. Ketakutan. Warga buru-buru mengunci langgar dan pergi. Sejak hari itu, mereka tidak ada yang mau dekat-dekat dengan Arman. Mereka percaya keranda itu sudah menempel padanya. Malam-malam berikutnya, rumah Arman semakin terasa menyeramkan. Bau anyir bercampur dengan aroma kemenyan
kerap muncul tiba-tiba, terutama di kamar tidurnya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan orang-orang berpakaian putih berjalan melewati halaman rumah. Namun ketika diperhatikan, wajah mereka kosong, hanya hitam pekat. Dan setiap malam, suara gesekan bambu terus terdengar, semakin keras, seolah keranda itu digeser keliling rumah. Akhirnya, Arman memberanikan diri, mendatangi Mbah Wiryo, tetua tertua desa. Lelaki renta itu menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Kau sudah mendengarnya?" "Ya, itu keranda bukan sembarang keranda. Puluhan tahun lalu, keranda itu dipakai untuk mengusung mayat seorang dukun hitam. Dia mati bukan dengan cara biasa. Tubuhnya ditolak bumi. Liang lahatnya menolak ditutup. Sejak saat itu, keranda jadi tempat arwah-arwah gelisah berkumpul." Arman pucat. "Lalu kenapa keranda itu selalu kembali ke rumahku?" Mbah Wiryo menatap tajam. "Karena kau yang pertama kali mengembalikannya malam itu. Kau sudah dianggap penjaganya." Warga akhirnya sepakat membakar keranda itu. Malam Jumat, mereka mengumpulkan kayu bakar di lapangan. Keranda diletakkan di tengah, lalu disiram minyak tanah. Api dinyalakan, menyala besar. Namun keranda itu tetap utuh, sama sekali tidak terbakar. Sebaliknya, dari dalam, anyaman bambu terdengar. Jeritan-jeritan panjang seperti orang disiksa. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Warga satu persatu kabur meninggalkan lapangan. Arman hanya bisa menatap. Tubuhnya gemetar. Jeritan itu terus memanggil namanya. Malam itu, Arman sendirian di rumah. Suara gesekan bambu semakin keras. Kini seperti puluhan keranda sekaligus bergerak di sekeliling rumah. Ketukan di pintu berdentum keras. Arman memeluk kepalanya, menangis, berteriak agar semuanya berhenti. Tapi pintu rumah terbuka sendiri, dan keranda itu masuk perlahan, bergeser menuju ruang tengah. Tiba-tiba tubuh Arman terasa ringan. Kedua kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia tidak bisa melawan. Keranda itu terbuka, seolah siap menyambut. Sosok-sosok hitam tanpa wajah muncul di sekeliling, mengangkat tubuh Arman, membaringkannya perlahan ke dalam keranda. Matanya basah, mulutnya bergetar. Kalimat terakhir yang ia dengar adalah bisikan dingin, "Sekarang giliranmu." Keesokan paginya, warga desa mendapati rumah Arman kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang hilang, hanya ada keranda bambu di ruang tengah. Dan kali ini, keranda itu sudah terisi. Di dalamnya terbaring jasad Arman. Tubuhnya masih hangat, wajahnya pucat dengan mata terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Sejak hari itu, tidak ada satupun warga yang berani menggunakan keranda itu lagi. Langgar dibiarkan kosong, pintunya dipaku rapat. Orang-orang yang lewat di malam hari masih sering mendengar suara gesekan bambu di jalan desa, seolah keranda itu sedang mencari rumah baru. Itulah kisah tentang keranda yang selalu kembali. Sebuah rahasia gelap yang mungkin masih tersembunyi di desa-desa terpencil. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana keranda itu berada. Bisa saja, saat kamu menonton cerita ini, ia sedang mencari rumah barunya. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, supaya mereka juga ikut merasakan nyeri yang sama.
dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Ingat, bisa saja kisah selanjutnya justru terjadi di sekitarmu.